Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Pada video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak yang diampu oleh Bapak dosen Rizky Akbar Ramadan, Eskom Mkom. Pada video ini saya akan membahas perbandingan 5 metode SDLC, yaitu ada waterfall, spiral, incremental, RAD atau Rapid Application Development, dan agile. Baiklah, yang pertama itu ada metode waterfall, di mana model pengembangan sistem yang bersifat linear atau berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Model ini sangat cocok untuk digunakan jika kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal. Nah, ya, ada tahapan dari metode waterfall ini. Yang pertama itu ada requirement analysis, lalu design, development, testing, deployment, dan maintenance. Semua tahap ini harus berjalan secara berurutan tanpa adanya pengulangan ke tahap sebelumnya. Nah, di mana metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ini adalah prosesnya itu terstruktur dan mudah dipahami, dokumentasinya itu lengkap dan mudah dikelola, namun kekurangannya itu dia tidak fleksibel terhadap sebuah perubahan, dan juga butuh waktu pengembangan yang lama, dan resikonya tinggi jika salah di awal. Nah, contoh penggunaan dari metode ini yaitu sistem akademik dan sistem pemerintahan yang kebutuhannya itu sudah jelas dan jarang berubah. Berikutnya itu ada metode spiral, di mana model pengembangan yang menggabungkan konsep iterasi dengan fokus utama pada manajemen resiko. Model ini sering digunakan untuk proyek besar dan kompleks. Nah, tahapan pada metode spiral ini ada 4, yaitu planning, risk analysis, engineering, dan evaluation. Yang dimana tahapan ini akan dilakukan secara berulang dalam bentuk spiral atau berputar-putar. Lalu berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Dimana kelebihannya itu adalah kemampuannya dalam mengelola risiko yang sangat tinggi, yang sangat baik, dan juga cocok untuk proyek besar dan fleksibel. Namun, kekurangannya itu dia kompleks dan membutuhkan biaya yang tinggi serta ahli. Nah, contoh penggunaan dari metode ini adalah sistem perbankan yang dimana memiliki resiko yang sangat tinggi dan kompleks. Lalu berikutnya ada metode incremental. Metode ini membangun sistem secara bertahap. Setiap bagian yang selesai dapat langsung digunakan oleh pengguna. Nah, setiap bagian tersebut dapat disebut sebagai increment atau peningkatan dan penambahan. Nah, dalam metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihannya itu dia cepat digunakan, resikonya kecil dan fleksibel, jadi sistem dapat langsung digunakan sebagian. Namun kekurangannya itu adalah proses integrasi antar bagian bisa menjadi sulit, yang mana butuh perencanaan yang matang dan sumber daya yang lumayan banyak. Contoh penggunaan dari metode ini adalah aplikasi mobile yang dikembangkan secara bertahap seperti fitur login dahulu, lalu fitur pembayaran. Yang berikutnya ada RAD atau Rapid Application Development, yang dimana metode ini berfokus pada kecepatan dengan menggunakan prototipe sehingga sistem dapat diuji secara cepat. Kelebihan dan kekurangannya itu adalah kelebihannya sangat cepat dalam pengembangan, lalu dia menggunakan ulang kode atau reuse code dan interaktif. Namun metode ini kurang cocok untuk proyek besar karena butuh resource yang besar dan butuh tim yang ahli atau berpengalaman tinggi. Nah, contoh penggunaan dari RAD ini cocok digunakan untuk startup dalam membuat prototipe aplikasi dengan cepat.
Lalu yang berikutnya ada metode agile, yang dimana metode ini pengembangannya itu modern yang bersifat fleksibel dan dilakukan dalam iterasi singkat yang disebut sprint. Dan juga dia berbasis kolaborasi. Nah, pada metode ini dia memiliki prinsip yang menekankan kolaborasi dengan user atau pengguna dan respon cepat terhadap perubahan, lalu pengiriman sistem secara bertahap. Kelebihan dan kekurangannya adalah fleksibilitas yang tinggi dan feedback cepat serta cocok untuk proyek yang bersifat dinamis. Namun kekurangannya itu dokumentasi yang minim dan butuh komunikasi tim yang sangat baik. Contoh penggunaan dari metode ini adalah startup digital karena kebutuhan mereka sering berubah-ubah. Nah, berikut ini adalah tabel tabel perbandingan dari kelima metode tersebut. Yang dimana waterfall itu fleksibilitasnya rendah, resikonya juga rendah, dan kecepatannya lambat. Kompleksitasnya itu rendah dan keterlibatan usernya juga rendah. Namun dia cocok untuk kebutuhan sistem yang kebutuhannya sudah jelas dan stabil. Kelebihan utama yaitu terstruktur dan dokumentasi lengkap, namun kekurangannya itu sulit perubahan dan tidak fleksibel. Lalu ada metode spiral, yang dimana fleksibilitasnya sedang, namun resikonya sangat rendah. Kecepatan yang lambat dan kompleksitas yang tinggi, serta keterlibatan user yang tinggi. Jadi cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kelebihan utamanya itu manajemen resiko yang sangat baik, dan kekurangannya mahal, serta kompleks, jadi membutuhkan ahli. Yang berikutnya itu ada metode incremental, fleksibilitas yang sedang, serta resiko yang rendah. Kecepatannya cepat dan kompleksitas yang sedang. Keterlibatan usernya juga sedang, jadi cocok untuk sistem modular dan bertahap. Di mana kelebihannya itu bisa digunakan lebih cepat, dan kekurangannya itu integrasi antar modul bisa sangat sulit. RAD atau Rapid Application Development, fleksibilitasnya itu tinggi, jadi resikonya itu sedang. Kecepatannya yang sangat cepat dan kompleksitas yang sedang, serta keterlibatan user yang tinggi. Jadi cocok untuk proyek kecil atau hanya untuk prototype. Kelebihan utamanya itu pengembangan yang cepat dan reuse komponen. Dan kekurangannya tidak cocok untuk sistem besar. Lalu metode agile, yang dimana fleksibilitasnya sangat tinggi, namun resikonya sedang. Kecepatan yang cepat dan kompleksitas yang sedang, dan keterlibatan user yang sangat tinggi. Jadi cocok untuk proyek dinamis dan berubah sangat cepat. Lalu kelebihannya itu fleksibel dan feedback cepat dari user. Nah, kekurangan utamanya itu butuh komunikasi yang intens dan dokumentasi yang minim. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap metode SDLC itu seperti waterfall, spiral, incremental, rapid application development, dan agile itu memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak ada metode yang sempurna untuk semua kondisi, di mana pemilihan metode SDLC ini harus disesuaikan dengan skala proyek, tingkat kompleksitas dan kebutuhan pengguna agar pengembangan sistem dapat berjalan secara optimal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat salah pengucapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.